Spoiler lengkap, chapter 1171 One Piece telah rilis dengan judul Ragnir, di mana Luffy sangat terkejut melihat kekuatan Loki dan Ragnir yang begitu mengerikan saat menyerang salah satu monster iblis milik Killingham. Oh iya, sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Pada cover chapter 1171 One Piece, kita diperlihatkan seekor kucing yang memasangkan bando telinga kucing di kepala Roronoa Zoro. Spoiler pun dimulai di mana Gaban dan Jarul sedang mengobrol. Menurut Gaban, dia tidak percaya jika harta karun Elbaf memiliki kekuatan sebesar itu. Begitupun dengan Jarul yang mengatakan bahwa dia belum pernah mendengar apapun tentang kekuatan buah tersebut. Dan dia juga tidak yakin apakah kekuatan itu cukup besar untuk menghentikan Harald. Jarul lalu mengatakan bahwa sekarang saja tulang punggungku merinding hanya dengan membayangkan apa yang akan terjadi jika Loki tidak berada di sini hari ini. Setelah itu, Shanks pun mengingat percakapannya dengan Harald dan Garling setahun lalu, di mana Harald berkata bahwa Fajar Elbaf akan tiba begitu dia bergabung ke dalam jajaran Holy Knight. Mendengar itu, Garling pun mengatakan kepada Shanks bahwa jika ada sesuatu yang kau inginkan, katakan saja, itu akan menjadi milikmu. Anakku yang malang, betapa hidup yang terbelenggu pasti telah kau jalani sampai sekarang. Lupakan semua yang ada di bawah sana. Mereka yang hidup di bawah sana bukanlah manusia. Shanks dengan marah mencengkram tanda Imusama di lengannya sebagai luapan amarah terhadap Imusama dan para Tenryubito. Gaban kemudian menenangkannya, mengatakan bahwa Shanks pasti masih memiliki peran penting yang akan dia mainkan di masa depan. Lalu, kita pun melihat sesuatu yang sangat menyedihkan Minasan, di mana Loki tampak berdiri di samping jasad ayahnya. Panel lalu berpindah ke ruang tahta kosong di Marijoa, di mana Imusama sedang duduk di atas tahta bertemu dengan para Gorosei. Di sini, Imusama tampak terengah-engah. Itu adalah efek dari kematian Harald yang memberinya dampak langsung kepada Imusama. Imusama lalu berkata, "Mu telah menganugerahkan keabadian dan kekuatan kepada seorang prajurit raksasa kuno yang keberadaannya sendiri sudah merupakan pemandangan langka. Itu adalah sebuah monster. Namun, seseorang telah membunuhnya. Siapa yang melakukannya? Apa yang sebenarnya ada di Elbaf?" Mendengar itu, Mars pun berkata agar mengirim misi ke Elbaf karena mereka bisa memanfaatkan kekosongan yang ditinggalkan Harald. Namun, Imusama langsung menolaknya. Karena menurut Imusama, itu hanya akan berujung pada lebih banyak korban di pihak para Holy Knight. Karena bagaimanapun, perjanjian ini menuntut harga yang harus dibayar oleh Mu. Imusama mengatakan bahwa Harald adalah spesimen yang sangat langka dari jenisnya. Karena dia menelan harga dirinya demi mencoba menjalin hubungan dengan negara dan ras lain. Bahkan, Imusama berkata bahwa makhluk-makhluk itu pada hakikatnya adalah para pengobar perang, sebuah ras pejuang. Menerima mereka begitu saja tanpa pikir panjang hanya akan menghancurkan kita dari dalam. Seorang Raja Elbaf dari ras raksasa kuno yang bersedia ikut serta dalam perjanjian. Seorang pria yang nyaris terlalu sempurna untuk menjadi nyata. Dia adalah sosok yang lebih baik tidak pernah dilahirkan demi Elbaf itu sendiri. Mu rasa sejarah tidak pernah berbohong. Kita memang tidak pernah ditakdirkan untuk bekerja bahu-membahu, karena jangan pernah lupa, Elbaf adalah di. Panel lalu kembali ke istana Aurus, di mana Loki memutuskan untuk berlayar ke laut bersama para prajurit yang selamat
dan menggunakan kekuatannya untuk membalas kematian Harald. Jarul mencoba menghentikannya, tetapi Loki tidak mendengarkan dan meninggalkan istana bersama para prajurit raksasa. Dan disinilah kilas balik akhirnya selesai. Cerita lalu kembali ke masa kini. Setelah mendengar apa yang terjadi pada hari kematian Harald, Khairuddin setuju untuk membebaskan Loki. Khairuddin juga menyampaikan permintaan maaf, meskipun dia masih belum bisa memaafkan Loki atas kejahatan-kejahatan lainnya. Melihat itu, Luffy sangat gembira karena Loki akhirnya dibebaskan. Saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba ada Draug jatuh ke dunia bawah. Itu adalah salah satu monster mimpi yang dimanifestasikan oleh Killingham. Loki lalu menyuruh Khairuddin dan yang lainnya untuk naik terlebih dahulu, karena dia bisa terbang sendiri ke atas. Lalu Loki melepaskan rantai-rantainya dan melompat untuk mendekati Draug. Gaban meminta Chopper untuk membantunya ikut naik karena dia sangat mengkhawatirkan putranya. Sehingga Sanji pun menggendong Gaban di kedua lengannya dan menggunakan Skywalk. Sementara Chopper di atas Sanji memintanya untuk tetap setenang dan sestabil mungkin agar kondisi kesehatan Gaban tidak semakin memburuk. Kemudian Loki mulai terbang untuk menyerang Draugr dengan Ragnir. Lucunya, karena Luffy tetap berada bersama Loki, berdiri di atasnya. Sehingga Loki bertanya, "Apa sebenarnya yang kau lakukan di sana?" Dengan tertawa Luffy berkata, jika dia tidak sabar ingin melihat Loki bertarung. Mendengar itu, Loki pun mengatakan kepada Ragnir untuk menunjukkan apa yang bisa dia lakukan. Dan kita pun diperlihatkan bagaimana Ragnir yang menggeram Minasan. Lalu dengan aksi yang keren, Loki menghantam Draugr dengan Ragnir sembari berteriak, "Niflheim" atau dunia asal yang melepaskan kekuatan es dan membekukan Draugr. Melihat itu, Luffy pun terperangah melihat besarnya kekuatan Loki sembari berteriak, "Apa-apaan itu?" Dan spoiler lengkap chapter 1171 One Piece pun hanya sampai di sini Minasan. Wah, ternyata Imu Sama berani mengirim Holy Knight ke Elbaf karena Loki ditahan. Yang jadi pertanyaan, Loki ini kan keturunan ras raksasa kuno, memiliki haus Shokuhaki yang besar, palu Ragnir, buah iblis, bisa terbang, mengeluarkan petir dan juga es. Tapi, kenapa Shanks bisa mengalahkannya 6 tahun lalu ya? Untuk berpikir jika Shanks lebih kuat dari Loki, sepertinya tidak semudah itu. Karena serangan Shanks dan Gaban ke Harald 14 tahun lalu, itu hanya berefek melukai saja Minasan. Jadi, bagaimana cara Shanks bisa mengalahkan Loki? Oh iya, minggu depan One Piece libur. Iya. Oke deh Minasan, kita tunggu saja chapter lengkapnya rilis besok ya. Dah.